Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali teman-teman di channel kita ya Mas Tio KDR. Oke teman-teman, kesempatan kali kita akan berbagi informasi kembali ya, masih di seputar rekrutmen ya untuk CPNS dan juga P3K di tahun 2023 ini. Dalam kesempatan kali kita akan berbagi informasi ya, di sini adanya pengumuman resmi teman-teman ya untuk di pasca sanggah. Tentunya di sini kalau kita lihat teman-teman ya, ternyata banyak yang sanggahnya diterima ya. Selain sanggah yang diterima, banyak juga yang ditolak teman-teman ya. Jadi kalau kita lihat prosentasinya ya hampir ada separuhnya ya. Nah, di sini teman-teman bisa cek ya namanya apakah teman-teman ini diterima atau ditolak ya untuk pengumuman setelah teman-teman itu melakukan sanggah. Nah, yang paling penting teman-teman, apa yang harus dilakukan ya? Nah, ini yang wajib Anda lakukan. Jadi, setelah dilakukan pengumuman pasca sanggah, ada beberapa hal yang harus kalian lakukan. Termasuk nanti adalah mencetak kartu ujian. Nah, ini yang penting ya. Jadi, kapan sih Bapak Ibu itu akan mencetak kartu ujian, yang mana nanti kartu ujian ini akan digunakan untuk mengikuti seleksi ya atau ujian baik itu CPNS ataupun di P3K. Nah, tentunya nanti di sini akan memuat ya lokasinya di mana, terus tempatnya di mana, jamnya jam berapa, harinya apa, nanti ada di kartu ujian. Nanti kita akan bahas, kita akan berikan contohnya untuk kartu ujian di laman SSC ASN. Untuk itu teman-teman silahkan simak video ini sampai dengan selesai. Tapi seperti biasa kita ingatkan kembali, mungkin bagi kalian yang baru bergabung di channel ini atau mungkin baru melihat channel ini, jangan lupa klik tombol like dan subscribe. Silahkan bunyikan lonceng notifikasinya biar Anda selalu mendapatkan informasi-informasi terbaru dari kita. Bagi kalian yang suka membaca berita teman-teman ya, teman-teman bisa mengunjungi di laman resmi kita mastioKDR.com. Di sini kita akan berbagi informasi khususnya di seputar dunia pendidikan. Oke teman-teman, langsung saja kita akan bahas terkait dengan pengumuman resmi di pasca sanggah, dan tentunya ada beberapa hal yang perlu Anda lakukan setelah adanya pengumuman di pasca sanggah. Nah, yang perlu kita sampaikan teman-teman ya, jadi setelah pengumuman pasca sanggah ini sudah tidak ada komplain lagi ya, atau tidak ada pengajuan lagi. Nah, yang pertama kita awali dari jadwalnya ya. Jadi jadwal yang paling baru itu yang dikeluarkan per 9 Oktober 2023 ya sampai saat ini. Jadi kemarin setelah teman-teman diumumkan ya hasil seleksi di tanggal 15 sampai 18, berikutnya yang ditolak secara administrasi ya, teman-teman bisa melakukan sanggah ya, ini mulai 19 sampai 21. Dan di sini jawab sanggahnya 19 sampai 23, dan terakhir di poin 7 teman-teman. Ini adalah pengumuman di pasca sanggah yaitu tanggal 22 sampai 28. Jadi mungkin kemarin yang tanggal 22 itu sudah dapat informasi ya, sanggah kalian itu diterima atau ditolak. Ada juga yang belum menyampaikan informasi, dan tentunya hari ini 28 ini adalah harus semuanya sudah diumumkan ya di seluruh instansi untuk pengumuman di pasca sanggah. Nah, ini berlaku untuk P3K ya, dan juga untuk CPNS itu sama ya. Ini untuk jadwal P3K dan CPNS sama, yaitu untuk pengumuman di pasca sanggah itu 22 sampai 28 Oktober. Terus nanti yang penting juga adalah di sini teman-teman ya. Jadi setelah pengumuman pasca sanggah, di sini ada penjadwalan seleksi ya kompetensi. Nah, di sini ada pengumuman daftar waktu ya, dan juga tempat seleksi. Nanti di sini di poin 11 ini ada pelaksanaan seleksinya. Ya, jadi teman-teman nanti harus mencetak kartu seleksinya atau kartu ujiannya, yang mana nanti digunakan untuk ujian. Nah, kapan sih nanti mulai bisa mencetak kartu ujiannya? Nanti kita akan bahas di video ini. Terus nanti untuk yang CPNS juga sama ya. Di sini ada nomor 10 ya, ada pengumuman untuk daftar waktu ya, peserta dan tempat SKD untuk CPNS, yang mana nanti di poin 11 di sini ada pelaksanaan SKD. Jadi teman-teman nanti harus wajib mencetak kartu ujiannya. Nah, mencetak kartu ujiannya di mana dan kapan ya, nanti kita akan bahas di video ini. Terus berikutnya, kemarin teman-teman sudah melakukan sanggah ya. Jadi ini berlaku bagi rekan-rekan yang kemarin melakukan sanggah. Jadi kalau tidak melakukan sanggah ya, artinya di laman SSCASN-nya setelah pengumuman seleksi administrasi, misalkan teman-teman sudah diterima kan tidak perlu melakukan sanggah. Artinya kalau datanya sudah diterima, lolos seleksi administrasi, ini tidak perlu melakukan sanggah. Tapi kalau misalkan seleksi administrasinya ini ditolak, berarti teman-teman harus melakukan sanggah. Dan bagi yang tidak melakukan sanggah, berarti teman-teman sudah menerima ya hasil keputusan kemarin
ya. Jadi yang sudah melakukan sanggah ya, jadi kemarin seperti ini ya. Jadi teman-teman di sini dinyatakan bahwa teman-teman ini tidak lolos di tahap administrasi. Nah, ini teman-teman harus dua opsi ya. Teman-teman menerima ya, teman-teman menerima hasil ini, artinya wah saya sudah tidak diterima, oke, saya terima. Tetapi kalau misalkan teman-teman merasa data kalian benar dan ternyata oleh tim verifikator itu dinyatakan salah atau tidak memenuhi syarat, teman-teman harus mengajukan sanggah. Ya, jadi kemarin untuk pengajuan sanggah itu dari tanggal 19 sampai dengan tanggal 21. Jadi bagi yang melakukan sanggah ya, tentu di sini harus dilihat ya. Di sini ada dokumen apa sih yang ditolak dan juga ada alasan sanggahnya apa. Jadi kalian harus memberikan informasi ya bahwa data kalian itu sudah benar dan yang salah itu adalah tim verifikatornya. Ya, nah terus di akhir setelah teman-teman melakukan masa sanggah atau sudah melakukan sanggah, ya tentunya di sini ada apa yang harus dilakukan ya. Nah sebelumnya tentunya teman-teman kan harus tahu dulu ya apakah teman-teman dinyatakan lolos apa enggak ya di masa sanggah itu. Nah tentunya teman-teman di setiap instansi ini sudah melakukan pengumuman ya. Jadi pengumuman misalkan kita kasih contoh misalkan di MA ya. Di Mahkamah Agung misalkan ya, di sini ada hasil seleksi administrasi di pasca sanggah. Nah, di sini kalau kita lihat teman-teman ternyata banyak juga yang diterima ya, tapi lebih banyak yang ditolak. Ya, jadi kalau kita lihat dari yang tidak memenuhi syarat di sini ya, hasil seleksi administrasi yang tidak memenuhi syarat dari 1192 ini yang melakukan masa sanggah, artinya yang mengajukan sanggah, dari 500-nya diterima 68 ya. Terus dari ini ya dari 2090 ini yang ditolak 957, yang diterima 132. Jadi tetap banyak yang ditolak ya. Ini mungkin yang ditolak ini mungkin karena kesalahan dari pelamarnya. Ya mungkin kurang memahami informasi ataupun yang lain sebagainya. Terus di sini setelah pasca sanggah ya berarti menjadi ini yang TMS ya. Ada hampir 1000 ya ini. 1000 ini untuk ahli pranata peradilan. Untuk analis perkara peradilan ya di sini hampir 2000 teman-teman ya. Ini yang tidak lolos di pasca sanggah. Kalau kita lihat totalnya hampir 3000. Ini yang TMS atau yang ditolak seleksi administrasinya. Nanti untuk penjelasan secara lengkapnya teman-teman bisa lihat di SSCASN. Ini contohnya adalah di MA ya. Jadi selamat bagi rekan-rekan ini yang diterima ya. Jadi yang sanggahnya diterima ini berarti kan menjadi lolos untuk administrasinya. Ya, jadi ada 200 orang ya ini yang diterima untuk yang kemarin tidak lolos seleksi administrasi. Ini sekarang menjadi diterima. Jadi teman-teman nanti bisa cek ya daftarnya. Terus mungkin di sini ada lagi ya di pengumuman pasca sanggah, misalkan itu untuk di pemerintah Aceh misalkan ya. Di sini juga ada informasinya ya. Jadi terkait dengan ini yang dinyatakan lolos ya. Nah, ini hasil seleksi admisi pasca sanggah. Nah, ini di P3K di pemerintah Aceh. Nah, ini nama-nama yang dinyatakan lolos atau dinyatakan lolos seleksi administrasi. Ini pelamar seleksi pemerintah yang namanya tidak tercantum ya dalam lampiran pengumuman dinyatakan tidak lolos. Jadinya di dalam lampiran berarti yang dinyatakan lolos. Terus misalkan ada lagi yang di sini misalkan yang CPNS ya dari P3K dari Kemenaker ya atau Kementerian Ketenagakerjaan. Nah, di sini juga ada teman-teman ya. Nah, di sini juga kita lihat dari masa sanggahnya ya. Di sini dari jumlah sanggah 493. Ini untuk tenaga teknis, untuk kesehatan 8. Yang diterima ya ini 59. Jadi yang ditolak ada 434. Jadi juga ternyata banyak juga yang ditolak. Ini misalkan untuk P3K ini di Kota Sabang misalkan. Di sini di Sabang, di sini juga kalau kita lihat di sini juga banyak ya yang diterima dan juga ada juga yang ditolak. Terus ini kalau misalkan di Jatim ya, di Jatim ini agak seru sih ya. Jadi di sini untuk hasil verifikasi di pasca sanggah untuk P3K teknis ya di Provinsi Jawa Timur. Nah, kalau kita lihat teman-teman di sini untuk P3K teknis ya, ini sanggah yang diterima ada 293, lumayan ya. Yang ditolak tak lebih banyak lagi, yang ada 1241. Untuk P3K teknis, untuk P3K kesehatan yang diterima ya 70, yang ditolak 217. Ini tentunya nanti alasannya apa teman-teman bisa cek di SSCASN ya. Terus yang berikutnya ada pengumuman misalkan di Kementerian Pertahanan, ini juga sama ya. Jadi nanti teman-teman bisa download filenya
ya, file-file pengumuman nanti teman-teman bisa kunjung aja di masyogadaya.com. Di sini ada ASN, di sini ada pengumuman ASN 2023 ya. Di sini nanti ada pengumuman pasca sanggah. Nanti kita akan upload ya, kita akan update untuk pengumuman-pengumuman di pasca sanggah untuk seleksi ASN ya, baik itu CPNS maupun P3K di tahun 2023 ini. Terus yang berikutnya apa yang harus dilakukan ya bagi yang diterima sanggah atau tidak? Tentunya aja dua ya teman-teman ya. Yang pertama adalah bagi yang sanggahnya ditolak ya, tidak lolos seleksi administrasi, ini harap bersabar ya. Ya, karena memang keputusan tidak bisa diganggu gugat dan mungkin kesalahan itu ada di pelamarnya ya. Dan coba lagi ikut di seleksi tahun depan. Jadi mungkin nanti kalau di seleksi tahun depan ada seleksi ASN lagi, teman-teman bisa mencoba dan tentunya bisa dijadikan sebuah pengalaman ya. Jadi nanti kan bisa Bapak Ibu jadikan pengalaman untuk mengikuti seleksi di tahun berikutnya. Terus yang berikutnya ini bagi yang diterima ya. Jadi bagi yang diterima, nah nanti harus mencetak kartu ujian ya. Jadi mencetak kartu ujian dan banyak belajar ya, serta berdoa nanti semoga lulus ujian. Nanti kalau yang P3K kalau sudah lulus ujian kan larinya nanti di pengajuan NIP. Tapi kalau yang CPNS tentunya masih ada 2 tes ya. Jadi ada SKD dan juga ada SKP. Ini untuk yang CPNS. Jadi teman-teman bagi yang diterima ya silahkan nanti mencetak di kartu ujian. Ya, mencetak kartu ujian. Nanti cetaknya di mana? Cetaknya di laman SSCASN. Jadi yang selamat, yang Anda lolos. Nah, di sini sudah ada informasinya teman-teman ya. Jadi untuk pencetakan kartu ujian dimulai tanggal 5 November. Jadi teman-teman nanti bisa mencetak kartu ujian mulai 5 November 2023. Bagi pelamar yang telah melakukan cetak kartu ujian, nanti harap melakukan cetak ulang pada tanggal 5 November. Jadi teman-teman nanti yang diterima ya masa sanggahnya dan juga yang sebelumnya sudah dinyatakan lolos seleksi administrasi, nanti wajib mencetak kartu ujian di mulai tanggal 5 November 2023. Terus contoh kartu ujiannya seperti apa? Nah, ini ada contoh kartu ujiannya. Ya, sini contohnya ini untuk tahun 2021 kemarin ya. Cuma nanti mungkin tidak jauh berbeda ya. Yang penting di sini intinya nanti di sini ada instansinya ya. Misalkan pemerintah Jawa Timur, di sini ada nama, NIK, tempat tanggal lahir, jenis kelamin, dan nomor peserta. Terus di sini ada lokasi formasi ya. Lokasinya di mana? Misalkan di Kemenaker ya, misalkan di pemerintah kabupaten mana dan seterusnya. Ada kualifikasi pendidikan, ada formasi jabatan. Di sini formasinya apa? Terus yang penting adalah di sini ya. Yang terpenting adalah di sini di apa namanya ini. Ini saya hapus dulu ya. Jadi yang penting adalah di sini lokasi ujiannya. Ya, lokasi ujiannya di mana? Nanti di sini misalkan di BNN mana, di SMK mana, ini lokasi ujian. Terus informasi lainnya ini yang penting juga. Ini ada tanggal ujian. Ya, jadi ujiannya kapan sih kalian? Nah, ini hanya contoh ya, nanti tanggal ujiannya kapan, terus jam berapa, di ruang mana. Nah, nanti biasanya selain di kartu ujian, itu juga akan disampaikan informasinya itu di instansi masing-masing. Teman-teman nanti bisa cek di laman instansinya ya, biasanya nanti ada pengumuman resminya. Dari nomor berapa sampai berapa itu ujiannya di mana, jam berapa, di ruang mana ya. Itu teman-teman harus tahu sehingga nanti teman-teman tidak ketinggalan saat akan mengikuti ujian baik itu CPNS maupun P3K. Oke teman-teman ya, mungkin itu saja informasi yang dapat kami sampaikan ya. Semoga informasi ini bermanfaat. Selamat bagi rekan-rekan yang diterima sanggahnya dan juga yang lolos seleksi administrasi ya. Tetap semangat, segera belajar untuk mengikuti tes CPNS maupun P3K di 2023. Bagi yang belum diterima atau belum lolos sanggah, tetap semangat teman-teman, nanti semoga bisa mengikuti di tahun depan. Amin ya rabbal alamin. Demikian informasi yang dapat kami sampaikan. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.